nama saya Afi Fitriana. Saya di sini sebagai moderator di diskusi study club di bidang web ini dengan tema CSS Responsive Layout, Flashbox vs Grid. Selamat datang semua untuk teman-teman peserta study club. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena kita semua juga pasti punya acara yang lain, langsung saja untuk Mas Mubaraknya, dipersilahkan. Oke, halo, Assalamualaikum. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang web. Ya, jadi untuk topik kedua ini kita tidak bakal lama-lama karena kita akan belajar tentang flag dan grid. Jadi flag, block, dan grid ini kayak gimana? Jadi bentar, saya akan share screen. Oke. Jadi langsung aja ya. Ini mungkin tidak lama, paling 1 jam selesai lah mungkin lah. Tanya flag, block, grid ini tak sengajakan dikit karena ya pertama cuma itu doang sih. Terus dia itu bakal yang paling sering dipakai. Jadi makanya aku pengen singkat aja biar kalian mudah ingatnya. Oke. Jadi aku mau buka editor dulu. Ini adalah editor bracket ya. Nah, biasanya orang pakai VS Code atau Sublime gitu. Saya pakai ini. Baru tahu sih. Ini keren ini websitenya. Jadi coba aku bikin kosongan dulu lah. Oke. Oke. Ini HTML file. HTML. Oke. Sama dot HTML. Oke. Jadi di sini, enaknya dipakai editor ini dia itu langsung ketahuan. Nah, biar kita itu enak ngeditnya. Oke. Jadi kemarin kan kita belajar tentang CSS box, ada block, inline, terus fungsinya kayak overflow, margin, size. Itu adalah hal-hal basic, hal-hal dasar yang dipakai buat CSS. Jadi langsung kita pakai div. Oke. Kita kasih ini div lagi, ini B. Dari sini kita lihat kan kalau div dia ke bawah kan, sedangkan kalau span maka dia ke samping karena span itu inline, kalau div itu block itu ke bawah, span itu ke samping. Nah, kalau flag bagaimana? Nah, sebelum kita terjun ke flag, kita harus paham beberapa istilah flag. Di flag box itu seperti apa? Nah, kita punya, aku punya tutorial yang bagus ini kayaknya. Ada referensi flag bagus. Aku nemu di internet ini yang paling lengkap. Kita sambil loading ya. Nah,
Jadi flagbox itu adalah sebuah sistem layout biar dia itu nata. Natanya itu antara ke samping sama ke bawah gitu. Nah, jadi biar natanya lebih enak daripada kita pakai blok inline sama blok, kadang itu terlalu susah, masih terlalu susah. Nah, untuk paling gampang itu menggunakan flag. Nah, contohnya bagaimana cara kita menggunakan flag itu kayak gini. Jadi kita kasih pertama mau bikin istilahnya itu kontainernya dulu. Jadi aku bikin sini ya. Class aku bikin kontainer. Oke, nah setelah itu CSS style saya itu container. Nah, sebagai awal itu kita pakai display flag. Ya. Nah, oke, display flag. Kalau kita cuma flag, setelah itu kita masukkan ini. Nah, dia langsung nyamping, ya kan? Tapi enaknya nggak kayak inline. Kalau di sini dia itu nggak ngefek sama spasi kan? Nah, ya, nggak ngefek. Setelah itu dia itu juga nggak ngefek sama span. Meskipun saya ganti span, ini bakal tetap. Nah, ya kan? Jadi nggak ngaruh. Div span apa itu nggak pengaruh, ya. Tapi kita pakai div aja karena umumnya pakai itu. Nah, setelah itu coba kita kasih warna ya. Kita kasih kelas A, ini kasih kelas E. Lebih ada lagi kita kasih kelas C, ya, C. Oke, kita kasih kelas A. Kita kasih background red misalnya. B, background green. Kalau green agak gelap sih. Kalau pengen terang kita pakai lime. Nah, oke. Aneh tapi kenyataan. Oke, sama C itu blue cyan. Nah, oke. Kita pakai blue. Nah, ya oke, ini bisa. Oke, terus kontainer ABC. Biar enak kita juga bisa kasih background sih. Nah, di dalamnya kontainer kita bisa pakai langsung kayak gini di kontainer div. Jadi kontainer langsung di bawahnya div. Kita misalkan kasih padding 10 pixel lah. Nah, ya kan? Oke, bisa. Kalau kita pengen abaikan dari marginnya body, ini kan ada marginnya kan? Jadi kita kasih body misalkan. Kita kasih marginal, hilangkan. Nah, oke. Nah, ini flag. Bedanya flag sama inline itu sudah dari sini sudah jelas. Kita cuma kasih display flag, jadi udah kayak gini, ya kan? Nah, ini kan kalau kita misalkan kita pakai span, misalkan ya, span. Kita coba kembali ke span. Nah, kalau span ini dia kan nggak ngefek, padding kita nggak ngefek gitu. Karena inline block, kalau kita misalkan kasih kayak inline block itu gimana? Misalkan kayak gini span. Nah, ya kan, kayak ngefek. Ini harusnya bintang aja. Oke. Kalau misalkan kita pakai display inline block. Nah, kadang masih ada spasinya juga, ya kan? Nah, kenapa? Jadi buat menyelesaikan masalah yang kemarin kayak spasi, kan kita pakai hapus ini. Nah, tapi kan ini nggak intuitif gitu kan, repot, harus hilang. Karena makanya biar lebih enak kita itu pakai flag aja buat nata horizontal. Tapi nggak cuma horizontal, kadang vertikal kita juga butuh flag gitu kan.
Soalnya flag itu bakal lebih powerful lagi, nggak cuma nata horizontal saja. Nanti akan kita kasih tahu. Oke, pertama kita balikin ke div. Ini cuma estetik sih. Kenapa kita balikin ke div? Karena lebih umum kita pakai div daripada span. Oke. Oke, terus kita kembalikan kontainer display flag. Nah ya. Oke. Ini flag. Terus flag, ada flag container sini ya. Terus di sini ada flag direction. Nah, di sini ada flag direction. Flag direction itu arahnya, ya kan? Di flag direction. Oke. Sini ada kolom. Nah, kolom ke bawah kan. Persis kayak div biasa. Terus ada row. Nah, ini by default karena dia itu row. Jadi kalau nggak dikasih keterangan dia jadi row. Nah, oke, beda lagi kalau ada row reverse. Nah, di ini row sama cuma kebalikan. Sama kolom reverse juga gitu. Nah, dia balik. Nah, kayak gini kan. Jadi keren. Nah, sini dia bisa balik. Nah, jadi kita nggak harus balikin dari sini. Kita juga bisa balikin dari sini aja. Back direction gitu. Nah, kalau direction reverse ini buat apa biasanya? Nah, kalau reverse ini kegunaannya itu biar kita itu misalkan aplikasi kita itu dua fungsi, satunya itu rata kanan, satunya rata kiri. Rata kanan itu kan biasanya buat Arab gitu kan. Nah, jadi tinggal diganti row reverse gini, kayak gini. Nah, dia otomatis kebalik gitu, oke? Nah, saat di sini ada flag wrap. Nah, flag wrap ini fungsinya dia itu berarti otomatis dia akan ke bawah gitu. Nah, flag wrap ini kita bisa contohkan kalau misalkan banyak sih kayak gini. Oke. Nah, ya kan. Nah, dia otomatis nyamping, ya. Karena flag sejatinya dia itu enggak ya horizontal, vertikal gitu. Nah, kecuali kalau kita kasih tunjuk flag wrap. Nah, otomatis dia ke bawah kayak gini kan. Dia otomatis ke bawah. Nah, ini bagus kalau kita misalkan buat untuk listing kayak shopping kan kalau banyak galeri gitu kan. Nah, kita kasih kata 4 5 baris. Nah, biar kita nggak pakai kayak ini satu baris ini beda div, satu baris ini beda div, itu kelamaan. Kita bisa langsung pakai flag wrap ya kayak gini. Jadi bisa kayak ngelis gitu. Nah, ya. Ini juga otomatis menyesuaikan loh sama ukurannya. Jadi misalkan kalau ukurannya kita pakai ini width 60 pixel misalkan. Nah, dia otomatis ngikut. Nah, ya kan. Nah, mudah. Kita selain pakai pixel, kita pakai persen. Bisa. Nah, ya. Pakai pixel. Ini oke. Ini dia 50% tapi nggak ke bawah ini karena yang kemarin ya. Jadi box sizing. Border box. Nah, ya kan 50%. Jadi 20% jadi 5. 25%. Oke. Sip. Oke, itu flag. Oke. Terus setelah itu ada flag flow. Flow ini shorthand, kita skip dulu. Ini sama sih flag flow. Nanti dia itu singkatannya antara flag direction sama flag wrap. Di row no wrap gitu. Jadi kayak dua ini bisa digabung. Jadi kayak gini. Flag flow. Row wrap. Nah, ini dihapus. Bisa sama. Nah, kan?
flow wrap shorthand. Jadi ada singkatannya. Backflow. Oke. Setelah itu ada justify content. Nah, ini ada justify content itu buat nyetingkan dia itu rata-rata yang mana? Rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata di antara, atau rata gini, atau rata gini juga. Banyak. Oke. Itu justify content. Jadi kalau misalkan kita pengen dia ini tengah, misalkan. Nah, jadi kita pakai flag apa tadi namanya? Oh, justify content. Justify content center. Nah, dia itu tengah otomatis. Nah, oke. Setelah itu elegant item. Nah, elegant item ini dia itu meratakan tapi berdasarkan ini. Nah, rata yang berseberangan. Jadi yang ini horizontal. Jadi kita ingin rata, mereka bisa rata atas atau bawah. Nah, coba kita pakai elegant items center. Nah, tuh, kok nggak ngefek? Ya benar, ini sudah benar. Cuma dia nggak ngefek karena ya mereka itu semua ukurannya sama semua kan. Coba kalau kita misalkan beda ukuran salah satu. Misalkan ini pixel kecilan 80%. Nah, jadi tengah ya. Ada lagi kan kalau mau rata atas, flag start, flag end. Jadi nah ini flag flow row wrap. Ini kan item flag start. Terus ada lagi flag end, jadi ke bawah. Nah, ini enggak cuma berfungsi buat buat rata per item, tapi rata untuk semuanya dalam kontainer juga. Jadi ini kan kontainernya kita ukurannya kan otomatis. Karena kita nggak ngasih cantuman ukuran di sini. Beda lagi kalau kita misalkan pakai ukuran misalkan 100 pH. Nah, otomatis mereka ke bawah semua kan. Nah, dia rata bawah. Kayak gini. 100 pH. Kalau misalkan setengah, ya kayak gini. Dia rata. Ya. Kalau misalkan B-nya kita hapus ukurannya, nah jadi dia kayak gini. Flag end. Oke. Terus ini ada elegant content. Oh. Ada elegant content. Nah. Oke. Jadi ini untuk per kontennya kita kasih apa? Kalau dia nggak ada itu biasanya center. Ya. Kayak defaultnya center kayaknya. Karena kita kasih center. Nah. Oh enggak. Stretch. Oh by default ya itu stretch. Kalau ke tengah maka semuanya tengah gitu. Jadi untuk flag end ini buat elegant content ini sebuah per kontennya ya. Kalau align item itu untuk semua. Nah, ini flag start semuanya ada ke atas. Tapi kalau untuk semua item konten itu semuanya semuanya by default yaitu stretch. Nah, kalau kita pengen semua item kontennya itu overall ke tengah maka dia center atau flag start. Nah, jadi align ini untuk bagian yang berlawanan sama ini apa? Nah, directionnya, jadi arahnya. Jadi kalau misalkan kita ganti arah, misalkan kolom. Nah, ini otomatis sudah ganti. Ya, align item ini untuk per item kiri kanan harusnya ini sama. Kalau misalkan flag-nya kan sama. Tapi untuk overall semua konten misalkan kita pakai align content flag end. Nah, ini flag end sama. Ini begini karena kita pakai wrap sih. Tinggal kayak gini.
Oke, nah, sama. Oke, ada. Oke, setelah itu ini untuk jilidnya ini bisa disetting ordernya sini 1, 2, 3. Jadi default no order atau flag grow. Nah, flag grow ini yang penting ini. Grow, basis, alien sub. Nah, paling makin ke bawah makin jarang kita pakai. Nah, biasanya aku pakai itu ini ya antara justify content sama like an item. Jadi ini buat horizontal. Nah, oke. Terus sama flag. Terus aku biasanya nggak jarang pakai flag flow. Aku lebih suka tak bisa. Jadi ada flag direction, misalkan row. Terus dia wrap atau tidak. Kalau nggak wrap, nggak usah dikasih. Kalau wrap baru dikasih. Oke, ini tak kurangin dulu biar kita lebih fokus lagi. Nah, ini buat tadi banyak cuma karena kita demonstrasi wrapnya kan. Oke, A, B, C. Dia ke bawah karena kita pakai alien and content flag end. Kalau kita datanya center, otomatis mereka itu bakal ke tengah, ya kan? Nah, sekalian lagi kalau misalkan kalau kita kasih tag alien center, maka tagnya juga ke tengah, ya kan? Oke, keren. Terus ada yang satu lagi keren itu kita bisa misalkan bikin salah satunya fleksibel. Nah, kita bisa pakai flag grow 1. Nah, jadi dia tuh bakal ngembang ngisi konten yang ada. Jadi misalkan yang A kita kasih width misalkan 50 pixel. Nah, dia bakal yang B bakal otomatis ngisi kekosongan. Jadi misalkan ini width, misalkan kita kasih 100 pixel. Nah, ya kan? Jadi dia itu lebih tertata. Nah, pakai flag dia itu bakal otomatis tertata kayak gini, ya kan? Keren. Jadi ini flag. Oke. Ini flag. Oke. Setelah itu sebelum kita beranjak ke grid, aku pengen kasih tahu satu hal yang aku suka dari grid ini. Jadi grid ini ini juga dipakai buat basisnya Bootstrap. Kalau kalian tahu Bootstrap ya, saya kasih tahu Bootstrap di getbootstrap.com. Oke, kita coba pakai salah satu ini dulu biar kita pakai. Oke, kita taruh sini CSS. Oke, jadi kita pasang CSS. Nah, dengan Bootstrap ini dia kan pakai kayak istilahnya seperti template CSS gitu. Jadi semua CSS itu ada, tinggal kita pakai beberapa. Jadi kayak ini, kita bisa pakai red, PG danger merah. Oke, sini PG danger merah, warning kuning. Kalau hijau sukses. Ini kode sih, kode biasanya ini dipakai buat Bootstrap biar bagi warna primary. Oke. A, B, C, D. Terus di sini biasanya namanya itu ada row. Biasanya kita pakai kontainer dulu sih. Oke. Div class code. Nah, biasanya digabung. Soalnya kontainer ini ngasih padding satu row-nya biar pas. Nah, terus kalau kita pakai call 6 nggak bisa. Div class call 6. Nah,
Nah, otomatis kolomnya 6. Oke. Ada bagi warning. 6 itu dari mana, Mas? Nah, 6 ini karena dari Bootstrap itu dia mempunyai sistem pembagian 12 gitu. Jadi 12 itu kayak width-nya 100%, dibagi 2, 12 bagi 2, 12 bagi 2 jadi 6. 6 itu berarti 50%. Berarti width-nya yaitu otomatis 50% gitu. Kita kasih ke kelas call 6. Oke. Terus lagi kita kasih call 6 ke primary. Nah, ya kan? Call 6%. Kalau kita lihat spektor, kita bisa lihat di dalamnya. Jadi di sini ada div. Nah, ada call 6, dia pakai flag. Nah, ini kan sys auto width 50%, ya kan? Kalau kita pakai 3, dia otomatis jadi 25%. Ya, 25%. Oke, 6 50%. Nah, kerennya di Bootstrap, dia itu bisa pakai breakdown. Jadi misalkan ini MD. Nah, MD itu dia itu berarti buat untuk resolusi medium atau ke atas gitu. Nah, resolusi medium itu gimana? Resolusi medium itu buat tablet biasanya. Nah, ini kan mode tablet. Nah, dia bisa gini, dia bisa begini. Kalau dia kecil, nah dia jadi melebar gitu. Karena kita kasih MD. Kalau kita nggak kasih MD, kita pakai ini. Nah, MD itu dari mana? MD medium. Ada urutannya lagi SM. SM itu buat itu small. Nah, ya. Small, medium. Oke, coba kita perjelas lagi. Ini juga bisa digabung kok. Jadi misalkan call FM SM 9, jadi terus MD 3 misalkan. Kita pakai mode tabletnya di 3, mode HP-nya 6. Oke, kayak gini. Kita kasih semua. Ketika diperbesar lagi, nah jadi 4, 2, 1 ini. Kok bisa kayak gitu? Karena di sini ada pembedanya di sini. Nah, kalau misalkan kita pakai mode HP kayak gini, nah kita lihat itu dia itu ada media. Nah, media minimal width berapa pixel gitu. Nah, jadi kalau dia jika ini enggak jika misalkan kalau dia kurang dari 576, ini bakal hilang. Dia menjadi yang ke bawah, dia jadi ke bawah kayak sini. Nah, sini jadi width-nya 100%. Ini 50%, udah 5%. Kalau dikecilin lagi udah 5%. Nah, ya kan? Nah, terus di sini ada row-nya ini ada paddingnya ya. Ya, ada paddingnya. Ini memang otomatis dari Bootstrap. Kalau kita ingin hilangkan tinggal lagi 0. Gini kayaknya. Oke, 0. Pattern 0. Oke, 0 kayaknya. Oke, 0 itu enggak ada sih. Oke. Kelas row G0. Oke, jadi itu sekilas untuk flag. Dari sini ada pertanyaan? Nah, aku lebih sering pakai Bootstrap sih. Tapi kalau misalkan kalau aku nggak pakai Bootstrap, ya pakai flag itu. Flag itu enak buat desain-desain kita apabila kita butuh presisi gitu kan. Oke.
Terus setelah itu yang terakhir ada grid. Oke, kita pakai grid. Oke, grid ini datangnya itu lebih lama daripada flag. Flag itu muncul di tahun 2013-an ini, kalau nggak salah 2015 baru ada muncul. Jadi lebih lama browser support ini kan. IE11 saja nggak menangi kan. 52. Jadi dari 17. Nah, 2017 dia baru muncul. Jadi di sini dia pakai container grid. Kita langsung baca praktek container grid ya. Jadi kita pakai 4 ini kan. Kita nggak pakai bootstrap lagi. Oke. Harusnya kita undo aja. Undo. Oke. Oke, jadi misalkan ini kita pakai grid style grid ya. Kita pakai display grid biar mengaktifkan gridnya, oke. Oke, display grid. Nah, grid ini kalau cuma grid doang nggak ngefek apa-apa. Nah, kita perlu nambahkan kayak template. Nah, ini ada template. Sini ada template, dia ada template row, template column. Nah, template ini digunakan kayak ukuran-ukurannya. Tuh, di grid template column, misalkan kolomnya kita mau settingkan grid template column. Misalkan aku pengen dia itu 50% sama 50%. Nah, otomatis kan di 10%, ini 50%, ini 50%. Nah, ini lebih seru. Di sini 20%, terus yang kedua 80%. Nah, otomatis bisa juga kayak gitu. Jadi, itu kolom. Terus misalkan grid template row misalnya aku pengen ini 40%. Oh, enggak bisa. Ini misalkan 50 pixel, terus ini 100 pixel. Nah, bisa, ya kan? Kalau aku tambah lagi misalkan biar yang satunya itu misalkan 30 pixel. Nah, udah jadi kan. Jadi secara 3 ini aja itu udah keren. Itu keren ya. Nah, ini bisa otomatis. Oke, grid column ini kalau di sini kita juga bisa pakai penamaan. Jadi ini kolom verse line 2 dinamakan line 2, line 3, line 4 call. Nah, ini karena bisa dinamakan karena dia itu bisa dibuat kayak gini. Nah, di sini ada parent, ini yang buat kontainernya, terus ini buat children atau itemnya, ya kan? Nah, kalau kita pakai nama kayak verse line 2, line 3, di sini juga kita bisa pakai di item grid column start and ini bisa disingkat sih harusnya. Oke. Nah, jadi kayak line 3 startnya dari line 3 sampai 5 start sampai end. Jadi ini buat misalnya kayak span gitu lah. Kalau kalian pakai table, pernah main table HTML, nah ini kan grid ini kan ini kan kalau cuma ini doang kita cuma natanya berdasarkan kayak grid kan. Tapi kalau misalkan kita pengennya B-nya ini sampai 3 kolom, 3 baris, terus ACD tak taruh sini semua gitu misalkan. Nah, jadi
Bisa tak setting gini. Jadi yang B ini tak kasih kelas B. Terus di sini tak B. Sini kita bisa pakai mana tadi? Kita bisa pakai grid column, grid row ini buat shorthand. Shorthandnya ini. Kalau aku lebih sering pakai shorthandnya sih. Jadi kita pakai misalkan grid row. Grid row. Row 1 span 2. Row 1 span 2. Oke. Terus kolomnya aku kasih kolom kedua span 1. Nah, bisa kan? A, C, D. Oh ya, aku butuh 3 sebenarnya. Harusnya 3. Nah, barisnya 3, kolomnya 2, span 1. Nah, kayak gini. Nah, dari sini mirip kayak tabel kan? Ya, benar. Ini mirip kayak tabel, cuma lebih enak dan lebih tertata, lebih terprediksi, lebih enak gitu. Nah, ini ke bawah ini udah kayak lebih spesifik sih. Jadi ada gap-gapnya, ini ada kolom gap, ada row gap misalkan di sini. Nah, ini buat gappingnya, kalau kalian pengen nambah gapping. Nah, kayak gini bisa lah, ya kan? Gap luar bisa, ya, cuma kita pakai padding misalkan. Nah, ini juga bisa, ya kan? Oke, jangan lupa kalau kalian setting gini-gini, mending pakai box sizing butterbox. Ini udah butterbox ya harusnya. Sudah butterbox harusnya. Oke. Dari sini ada pertanyaan mengenai grid. Kalau menurutku sendiri sih, aku lebih prefer flag daripada grid. Karena kalau flag itu layoutnya lebih tertata. Kita lebih kelihatan gitu. Kalau sini kan kita langsung kita flat gitu kan. Ya, cuma kita lebih akhirnya kita itu harus nulis CSS-nya gitu. Padahal kalau misalkan kalian pakai Bootstrap itu lebih enak nggak usah nulis CSS-nya gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai flag, nah ini cuma preferensi aja. Aku lebih suka flag. Jadi misalkan kalau flag itu, kalau misalkan kalian pengen buat kayak gini tapi flag, bisa kita coba pakai ini aja. Kita bikin lagi. Misalkan ini grid. Saya ganti flag. Nah, jadi kalau ganti display flag di Bootstrap itu gampang. Jadi kalian tinggal di flag. Nah, ini sudah flag. Ya. Di flag. Ini mana tadi? Oh, ini pasti karena di flag, div grid. Oke. Kebanyakan div tadi. Oke, A, B, C, D. Di flag semua ya kan? Oke. Terus misalkan kalau ini aku bikin di flag atau misalkan row aja wes, row. No. Setelah itu di sini aku pakai div. Nah, terus aku bisa pakai ini tanpa nulis itu ya, pure Bootstrap. Jadi aku pengen kayak grid ini gimana? Di class di sini aku pakai enggak usah sih. Ini class misalkan call 3 misalkan. Terus aku masukkan ini semua. Ya. Sini di primary. Ini row call 3.
Selain itu di aku 9. Nah, ini juga bisa kan? Ya, A, B, C, D. Misalkan kalau sini kita kasih style height-nya kita kasih 100 pixel misalkan. 200 pixel. Terus yang B aku kasih biar dia itu stretch. Jadi aku pakai flag grow 1. Nah, ini harus juga flag juga semua sih. Ini juga flag juga sih. Di flag column. Nah bisa kan? Jadi di Bootstrap juga ada modifiernya loh buat flag. Ini kalian itu harus menghafal. Enggak sih, aku enggak menghafal sih. Lebih ke kayak pembiasaan gitu. Jadi di sini ada dokumentasinya untuk flag. Nah, ada di flag padding 2, padding highlight, B2 padding, ini ada flag row, nah kan flag row reverse. Karena di Bootstrap di sini ada semua dan ada flag column, SM row, SM kayak breakpoint ini lengkap. Jadi kalian kalau pengen bikin website cepat ya, lebih enak pakai ini. Karena kalau misalkan kalian pakai Bootstrap, enaknya itu nggak usah ngoding CSS lagi gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan aku ingin kasih padding ini B2, ya kan bisa kasih padding B2, 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 ya, nah ya kan. Nah ini grid. Ya seperti itu. Flag sama grid. Jadi dua tool ini sangat membantu kalian untuk misalkan pengen layout website yang asik gitu kan. Jadi aku juga punya website pribadi. Ini semua itu nah ini website ini semuanya ini pakai flag ini pakai flag. Ini antara ini sama apa? Kiri sama kanan ini Pak pakai flag. Flagnya yang sini grow, yang sini pixel apa figure pixel. Sedangkan kalau di sini tingginya itu 100%, tapi ini rata tengah ya, kayak gitu. Nah, ini pakai flag semua gitu. Nah, kayak gitu. Jadi biar layout kalian itu biar enak layoutnya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Kayaknya itu udah bagus ya. Ini aku ada link untuk kalian lebih belajar lagi kan. Facebook, Bootstrap, Flag. Oke. Jadi itu. Jadi aku pas dulu belajar web semester 1-2 itu aku langsung ke Flag gitu. Dan pengen langsung bikin website. Nah, bikin website itu kayak yang tadi ya, website CV itu sendiri gitu. Jadi aku sambil gitu belajar eksperimen bikin flag, pakai flag gitu. Aku lihat Bootstrap seru ini, nggak perlu otak-atik CSS lagi gitu. Nah, kayak gitu sampai sekarang pakai Bootstrap terus sampai hafal sendiri gitu. Ini di flag, terus flag grow 1. Jadi konsepnya itu bakal mengena, bakal langsung connect sendiri gitu. Karena kita kalau latihan ngoding itu ya nggak usah dihafalin gitu. Ya pokoknya pakai aja. Jadi kalian bakal tahu juga ini mana yang sekiranya fiturnya bakal sering kalian pakai, mana yang enggak gitu. Aku juga gitu. Setelah lama bikin website, aku nyadar kalau aku itu paling sering itu pakai flag daripada grid. Aku grid malah nggak pernah pakai. Dalam project-project besar itu, bahkan yang besar itu aku jarang sekali pakai grid.
Nah, tapi aku kalau pakai flag itu sering, apalagi kalau sama bootstrap juga sering gitu. Jadi kalian bakal tahu kayak banyak istilah kayak CSS itu banyak pilihannya banyak, tapi kalian itu enggak perlu ngapalin semua. Itu paling enggak kalian itu tahu gitulah. Oh, ini flag ini fungsinya buat ini, grid ini fungsinya kayak gini. Tapi kalian nggak perlu tahu eh, grid itu harusnya kayak gimana aja. Kalian juga bisa buka referensi-referensi tadi kan. Nah, aku juga sama, sebenarnya nggak hafal semua fungsi. Cuma aku tahu, oh ini fungsinya ini gitu. Nah, itu lebih enak diingat gitu, karena kalian udah pernah pakai gitu. Kayak kalian itu misalkan touring kemana gitu kan. Kalian nggak bakal ingat, nggak bakal tahu tempat itu sampai kalian itu datang datang situ. Nah, sekali kalian datang, kalian nggak bakal pernah lupa gitu. Paling, oh ini tempat ini gitu. Kayak sama, kayak ngoding itu sama. Jadi kalian nggak pernah bakal paham flag sampai kalian itu pernah pakai gitu, pernah pakai flag. Maka sekali kalian pernah pakai flag, meskipun kalian besoknya lupa gitu. Nah, ini flag ini buat apa? Tapi paling enggak kalian buka referensinya terus langsung, oh ini flag row itu fungsinya kayak gini, flag direction itu ini directionnya terus kayak gitu. Jadi sekedar tips lah kalau kalau kalian pengen belajar web, karena web itu fungsinya banyak. Ini aja CSS itu aja banyak, kata 400-an gitu lah opsi banyak. Nah, tapi Oke, mungkin itu materi dari Mas Wildannya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung di-unmute, atau langsung chat di kolom komentar aja kalau semisal teman-teman emang lagi di situasi yang rame atau gimana, bisa chat di kolom komentar. Ditunggu sampai 20.01 ya, ditunggu 5 menit untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. ya itu. Oke, barusan disconnect karena koneksi. Oke, langsung saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik, terima kasih buat Mas Wildan sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Gimana dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan?
Ayo, satu. Oke, berhubung dari teman-teman study club ini nggak ada yang tanya ya, mungkin emang udah paham atau emang bingung yang mau ditanyain apa. Mungkin aku dulu ya. Jadi gini, berhubung saya sendiri kan backgroundnya dari teknik industri ya Mas ya. Dan ya saya juga backgroundnya dari SMA, jadi emang benar-benar pengetahuan seperti ini tuh emang benar-benar baru bagi saya gitu. Pertanyaan yang mau saya ajukan ini sebenarnya bukan tentang gimana step-stepnya sih, tapi lebih ke pengetahuan umumnya, Mas. Untuk CSS sendiri ini biasanya itu di kehidupan sehari-hari atau di pengaplikasiannya di kehidupan nyata itu biasanya dibuat untuk apa aja sih, Mas? Terus apa fungsinya itu untuk apa? Terima kasih. Oke, untuk untuk CSS sendiri sih itu dia itu lebih kayak itu ya, biar kita itu bisa desain webnya itu lebih enak gitu. Karena kalau misalkan kalian kalau bikin website itu yang diutamakan itu adalah desainnya pasti kan. Nggak mungkin kalian itu cuma bikin konten kayak ketik HTML terus sudah. Karena kalau HTML aja itu garing gitu, kayak cuma putih hitam di atas putih gitu, gitu aja gitu, nggak menarik. Nah, beda kalau kalian itu udah paham CSS itu. Jadi kalau kalian udah paham CSS saja gitu, itu bisa jadi websitenya itu kayak berubah jadi kayak lebih banyak warna gitu. Nah kayak gitu. Ya, jadi penting kalau kalian pengen belajar website, sejatinya itu website itu sama kayak orang desain biasanya gitu, desain brosur, desain sama, cuma dia itu lebih interaktif gitu kan. Kan bisa diklik-klik, bisa dinavigasi, terus bisa dibikin online juga kan. Biar orang itu kalau misalkan pengen tahu informasinya tinggal buka aja link gitu kan. Nah kan kayak gitu. Jadi penting, silakan misalkan kalau kalian udah keskip latihan yang awal, bisa dipelajari lagi. Oke. Ya, oke. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua itu kelebihan text editor brackets ya. Ini kelebihannya itu dia itu tadi ada live preview ya kan. Live preview itu tadi itu benar-benar membantu. Biasanya kalian itu kalau ngedit website itu biasanya kalau kalian edit setelah di save, kalian biasanya foto di refresh dulu di browsernya kan, buka HTML-nya terus sampean itu kalian itu kalau udah ngedit itu kalian butuh simpan dulu, setelah itu di browsernya di reload gitu. Nah kalau pakai bracket itu live preview, jadi kayak tadi itu kalian ngetik itu langsung berubah gitu, kelihatan bisa berubah, terus kalian bisa klik elemennya ini tipnya itu ini, terus di ya seperti itu. Oke, jadi gimana buat yang bertanya, apakah sudah jelas? Ya, jadi dari apa yang saya tangkap dari jawaban pertanyaan nomor 1 tadi, Kak, mohon koreksinya kalau salah, berarti untuk CSS sendiri ini itu
lebih ke desain webnya tersebut ya Kak. Kayak lebih ke gimana cara kita membuat desain web yang menarik dengan beberapa desain yang kita tambahkan seperti warna dan lain-lain, seperti itu ya Kak. Betul sekali. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin udah pada jelas ya teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, oh iya silahkan. Silahkan buat Mas Robi Alamsyah, bisa langsung di unmute. Oh iya, chat di kolom komentar ya. Pertanyaannya yaitu, apakah roadmap untuk jadi web developer itu seperti apa ya? Silakan dijawab. Oke, ini lebih ke pengalaman pribadi sih ya. Jadi roadmapnya untuk web developer itu aku sudah lama saya belajar, sekitar 3 tahun sih. 3 tahun itu awalnya malah sebelum kuliah itu. Jadi awalnya itu karena aku sendiri itu butuh kan ya, pengen gimana sih, pengen caranya bikin website sendiri. Jadi aku latihan. Aku pertama itu latihan web itu pakai course online. Karena aku nggak tahu arahnya web itu gimana. Jadi web itu aku pakai course online, itu ada yang gratis. Yang gratis itu Pak, saya pakai freecodecamp.org, itu nanti saya ketikkan ya. Jadi di situ itu ada tesnya, ada tes mandirinya. Jadi dipantau, diarahkan dari situ kan. Terus aku tahu, oh ini ternyata itu jadi ke HTML. HTML nanti mengarah lagi ke CSS, mengarah lagi ke JavaScript gitu. Nah tapi dalam waktu beberapa minggu sih, mungkin 1 mingguan, aku udah tahu banyak. Ya cuma basicnya aja, basicnya oh ini gimana caranya ngasih warna, gimana caranya natanya biar bisa horizontal kayak gitu. Nanti belajar dari situ, course online. Setelah itu aku sisanya belajar mandiri karena Baik, gimana buat Mas Robi? Apakah sudah jelas jawabannya? Bisa dimengerti? Iya, sudah dimengerti ya. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, berhubung sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian meet dari malam hari ini. Terima kasih buat Mas Robi. Terima kasih buat Mas Wildan karena sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.